Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Alia Zahra, saya dari Fakultas Agama Islam Prodi PAI, Unisma Bekasi semester 4, reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kurikulum PAI dan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum kita masuk ke konteksnya, teman-teman harus ketahui, apa sih kurikulum itu? Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan curere yang berarti terpacu. Sedangkan dalam arti sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik melalui kegiatan yang dinamakan proses belajar. Masuk ke dalam konsep dari kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi learning program, yaitu program pembelajaran, terus ada learning experience, yaitu pengalaman belajar, dan yang terakhir ada plan learning program, yaitu perencanaan program pembelajaran. Pendidikan agama Islam yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sehingga menjadi pribadi yang paripurna. Nah, di sini ada fungsi kurikulum PAI, yaitu ada pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, dan sumber nilai, dengan tujuan membentuk karakter anak bangsa yang bermartabat, serta beriman dan dapat mengaplikasikan ilmu agamanya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Next, di sini ada landasan mengenai pengembangan kurikulum PAI di lembaga pendidikan Islam. Ada 4. Yang pertama ada landasan teologis, yaitu agama, merupakan nilai-nilai yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah hadis. Dan yang kedua ada landasan filsafat, yaitu yang membahas tentang metafisik, epistemologi, dan aksiologi. Yang ketiga ada landasan ideologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan tersebut ini murni, sehingga dapat menjadi landasan atau pedoman bagi manusia. Nah, yang keempat, di sini ada landasan psikologis, yaitu tentang pentingnya memahami karakteristik antar individu, seperti pendidik dan peserta didik. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka menurut buku saku kurikulum yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensinya. Nah, sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum ini ialah proses pembelajarannya ini mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Artinya, para peserta didik ini bisa memilih pelajaran apa saja yang diinginkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nggak ada paksaan. Jadi mereka bisa menyesuaikan gitu. Nah, untuk pengembangan ini berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakteristik. Nah, karakteristik kurikulum Merdeka Belajar ini ada 3. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang kedua ada berfokus pada materi esensial sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga ada fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Oke, next. Maaf, tadi ada kendala sedikit. Di sini ada keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada materi yang disampaikan dan dipelajari menjadi lebih sederhana,
mendalam, dan berfokus pada materi yang esensial. Hal ini tentu membuat peserta didik dapat belajar secara lebih dalam tanpa terburu-buru oleh waktu. Yang kedua, ada guru lebih merdeka. Kenapa? Karena bisa mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Nah, yang ketiga, ada sekolah memiliki hak dan wewenang dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada karena bersifat lebih relevan dan interaktif, proses pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dan dapat mengeksplorasi isu-isu aktual. Maaf, tadi saya salah. Oke, sekian segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.